Kalau matur monggo sareng-sareng dina sedaya berderakan ngajuaken raos tasyakur puji syukur ngatsalat Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring pinten-pinten karahmatan barokah rahmatinipun dhateng sedaya. Alhamdulillah wonten ing jam menika wonten siang menika kita tasih kaparingan kesempatan barokahipun langkung pinaringan tetepun iman Islam tetep sedaya sehingga sekendari wontenipun pengawasan rutinan tiap akad legi kanca-kanca jamaah Arafah menika. Rasan menika monggo nikmati kedhaipun menika kita syukuri kanthi ditedharaken ngaturaken kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wassalam junjungan ngarsa dalam jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila maturutang sekaro putra sahabatipun lalu kita datang kita sedaya umatipun ingkang saestu kita sedaya pikantuk syafaat dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temen akhirat amin Allahumma amin. Para bapak para ibu yang kula hormati minangka rangkanipun ati corong ingkang bari talampahi niki sepisan pabuka kalajengaken atur pambagyaja saking sahabat keluarga saking Ibu Suwarti iki katerasaken atur ingkang saterusipun ketika nggih pengawasan ingkang insyaallah sangat keswanaken dhateng menipun Bapak Haji Saiful Hadi sarjana agama lan kasuwun samangke panutup kanetungan lan kita terasakan ingkang pengasahan ini Bapak nutup saat ini pun tutup informasi saking kocok-kocok bahwa melalui konten informasi berutarakan datang kita semua perkara setuju ketika dibuka sabar untuk abdalu di macam itu kalian nenggo kocok-kocok rencana bahwa melalui tasawatan pergi dan mengesahkan diri hanya wiji wonten ing majelis menika monggo sering-sering kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala saestu mugi pepanggihan kita sedaya pepanggihan wonten majelis berkah pangkaten ingkang barokah manfaat masalah dan sami sehingga estu satapun kita pengawasan menika betul barokah dhateng kita sedaya nanggung dhateng keluarga masyarakat kita darakan kanthi barakatna suratul Fatihah aturakan utiba martatillah li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Matur nuwun ati jone salajengipun ing kantor Bapak Guarjo Mbak Bu Warti motor piyambak no. Diwakili Pak Sigit. Mungkin jawabnya UPN. Ini matur nuwun dan sewu kula matur para Bapak Haji Ibu Jastu Maulana aku Bapak Sulati kula menawi saking keluarga Ibu Suwarti sekolah mangsa suwan aturaken mirpanuwun dhateng para sedaya. Alhamdulillah wonten enjang menika wonten siang menika sampun saged ngrawuhi undangan senasa lumantar nggih damat grup nang atas kesepakatan kita sedaya tiap malam tiap akad pagi wontenaken pengawasan rutin. Sampun tuwuh dan sewu ngarepipun caos penghormatan arwah yang sami ucap astol dan ucap palgan warna kiram suprono ya tapi saking rostazim saya itu saking keluarga nyon hakim pangpunten salajengipun sewu menipun samangke caos ojoan lan apenipun lan salitunipun boten menawi wonten masa menika saestu wonten keterangan ibu alamanipun nyuwun hakim pangpunten. Kemudian saya itu bangga melalui jam menika estu samangke saged kita dari lan ilmu yang pun parang anak sami dan pun datang Bapak
Kiai Bapak Sabulati sahaja agama insyaallah saged nuntun kita sedaya wonten mriki akan pangibadah Allah Subhanahu wa taala tambah tamatipun tambah pangibadanipun amin. Sama habis mengatakan terus keluarga sama lewat karangan pun awal akhir mugi Bapak Wistoyo acara pengambilan penisana yang selanjutnya kita terasakan di Joro menjadi pengasahan akan bersama suarakan datang pun Bapak Ustadz Saiful Hadi sarjana agama waktu saat pun lan mangke sasampun pada puno pun barokah bentungan waktu katurakan semua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para alim, para pinisepuh, para sesepuh, sedaya jamaah Haji Arafah tahun 2011 rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Siang berikut bersama kita berkumpul bermuajahah bersama-sama melaksanakan salah satu perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inggih menika perintah thalabul ilmi silaturahim. Mudah-mudahan wasilah silaturahim wasilah thalabul ilmi menika kita sedaya pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah atau dawuh, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimah. Sinten tiyang ingkang kepengin diparingi berkah rizkinipun, sinten tiyang ingkang kepengin diparingi panjang yuswanipun. Padahal sing jenenge manusia niku gak usah ditanya lagi Bu, mesti kepengen berkah rizki, mesti kepengen umur panjang. Niku pun lumrah fitrah manusia. Rasulullah memberikan alternatif ketika kita semua sedaya menika kepengen panjang umur, kepengen rezeki berkah. Alternatif yang Rasulullah tawarkan salah satunya inggih menika falyasil rahim, sambung silaturahmi di antara kita. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah terus menyambung silaturahim dari 2011, waktu yang tidak sebentar Pak Haji. Alhamdulillah dari berapa puluh terus. Kalau naik nggak mungkin anggotanya kalau turun Alhamdulillah ini bentuk silaturahmi ibu dari kota dari Puntiga Mawa, Masya Allah. Tadi saya kira terpandang ini dari bokap sinten, oh tak pikir-pikir ternyata mantan terindah ini. Terus mudah-mudahan sekali lagi kehadiran Bapak Ibu di tempat ini niki menjadi wasilah kita semua diberikan keberkahan rezeki oleh Allah dan juga diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kali Bapak Ibu sekalian, yang memberikan spirit dorongan dumateng kita sedaya untuk terus menghadiri majelis ilmu kados mekaten ingin menika sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sinten tiyang ingkang melampah menuju satu tempat pengajian di mana wonten ayat-ayat Allah disampaikan
hadis-hadis Rasulullah dipelajari bersama, maka kata Rasulullah, wong kok senenge kados mekaten, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, kata Rasulullah. Maka tiang menika digantangke anggenipun menemukan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dapat pelajaran Bapak Ibu sekalian. Saya dikasih map oleh Bu Hajasri. Saya belum pernah kesini Pak, belum pernah kesini. Cukup dikasih map. Kalau sampai ke lampu merah Brimokan apa tahu? Jadi pasang mapnya dari sana. Terus ngikuti, ternyata langsung Pak, langsung ketemu. Biasanya kan kadang-kadang kesasar ke makam atau kemana. Ini kok dilalah kok langsung. Saya satu pelajaran bahwa kita hidup juga Bapak Ibu sekalian di dunia ini kan kita sering mendengar innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita itu dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kembali kepada Allah itu kita itu dituntun oleh Allah. Saking sayangnya Allah, kita itu sudah dikasih map yang sangat jelas Pak. Map buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau map manusia kan memang kadang-kadang sering kesasar Pak, mana kemana kadang-kadang. Tapi map Allah ini akan menghantarkan kita semua hidup di dunia terus sampai kita masuk kembali ketemu dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin menikah apa? Al-Quranul Karim. Al-Quran mungkin sewu, kadang-kadang manusia ini mungkin ya Allah banyak yang tidak bisa baca misalnya. Allah kirimkan pengen figur yang lebih enak lagi kita contoh, biar kita bisa sampai nanti ke surganya Allah, bertemu dengan Allah. Jadi kenikmatan terindah itu bukan kita menikmati surga Pak, tapi kita bisa bertemu dengan Allah. Saya contohkan, mohon maaf, bagaimana orang pengen ketemu Pak Jokowi Pak, itu kalau pengen ketemu saudara ketemu Pak Jokowi itu rasanya senangnya luar biasa. Harus melalui ring ini, itu belum tentu bisa ketemu. Jadi kenikmatan terindah seorang mukmin adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan peta maps dengan Al-Quran, dan Allah perkuat lagi map itu dengan figur laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah berikan map yang sangat jelas bagi kita umat Islam, bagi orang yang pengen bertemu dengan Allah, bagi orang yang pengen bertemu dengan hari akhir, percaya dengan hari akhir, dan orang yang pengen banyak menyebut Allah. Dengan apa? Jadikan Rasulullah sebagai figur teladan dalam hidup kita. Apa-apa kasarannya nyontoh Rasulullah. Tapi kan Rasulullah hidupnya sudah 17 abad yang lalu Pak. Kita tidak tahu ya, melalui para sahabat, terus turun-turun para ulama, melalui hadis-hadis, ayat-ayat Quran dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu dari apa istilahnya itu ikhtiar kita untuk mengikuti maps yang telah Allah buat, yang telah Rasulullah contohkan, untuk kapan suatu saat nanti kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar memberikan spirit dorongan bagi saya pribadi Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya mohon maaf, niki boten gaya nganggo sarung. Boten niki cuma sekedar karena sekalian tadi apel hari santri nggih. Upacara Hari Santri 2023. Tadi saya mengikuti di lapangan Pengasih karena memang ketentuannya niku atas putih, kebetulan bajunya gratis, bawahnya sarungnya gratis. Jadi saya pakai sekalian ke sini, tadi acara selesai sebentar terus langsung ke sini. Jadi bukan karena apa-apa, cuman karena biasanya nggak pakai celana, cuman karena tadi sekalian pakai sarung, inget pengen jadi santri lah, pengen terus jadi santri. Jadi ya minimal ya contoh pakai sarung lah, ben koyo santri. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar ta'aruf mawon, perkenalan. Nama saya tadi disebut Saiful Hadi. Rumah saya di Dusun Kemiri. Dusun Kemiri itu kalau Bapak Ibu lihat masjid, depan masjid, barat masjid ya, Masjid Bang Umar dari DPRD kan ada jalan baru itu,
terus di pertigaan perapatan itu ada masjid bagus, saya masih lurus yang ke selatan. Nanti mentok ada warung, saya ngambil kiri, rumah yang kedua itulah ada rumah warna hijau, lantai 2, temboknya pakai keramik. Saya di belakang rumah itu. Jadi kalau sudah menemukan rumah warna hijau, lantai 2, temboknya pakai keramik, berarti tinggal rumah saya bukan rumah saya itu bukan, tapi rumah saya yang di belakang. Saya kebetulan sekarang bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Saya juga pernah jadi kasih haji, tapi saya jadi kasih haji yang pernah memberangkatkan jamaah haji karena musim Covid. Dan alhamdulillah saya 2019 diberikan amanah oleh kantor Kementerian Agama atau dari Kementerian Agama untuk mendampingi jamaah berangkat melaksanakan ibadah haji 2019. Kalau dulu katanya waktu 2011 masih berat, repot dan sebagainya, 2019 sudah relatif sangat enak. 2022 lebih paling nikmat lagi Pak, karena di Arafah itu sudah memakai kasut dan lain sebagainya gitu. Tapi Bapak Ibu nggak usah kepengen lagi, nggak apa-apa. Kalau kepengen lagi mohon maaf, karena sekarang prosesnya lama. Memang kita dianjurkan oleh, kalau dalam sebuah kitab Minhajul Muslim namanya, mesti Bapak Ibu punya kerinduan untuk kembali ke Mekah. Kalau bahasanya HP itu menurut saya, kalau bisa, kalau ada anggaran, ngeceslah setiap 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu ngeces, tapi ngecesnya lewat umroh. Soalnya kalau ngecesnya lewat haji nggak bisa. Bapak Ibu misalnya berangkat sekarang, nanti berangkatnya 32 tahun kemudian. Sekarang umur Pak Mantan berapa? 78. Wah, saya pengen daftar haji Pak Saiful. Monggo, nggak ada halangan. Karena syaratnya sekarang daftar haji itu, mohon maaf, sudah berangkat haji minimal 10 tahun. Kalau 2011 berarti sudah boleh. Tapi ketika Pak Haji daftar, maka berangkatnya berarti sekitar ditambah 31 atau 32 tahun. 78 tambah 32 berarti nanti sekitar berangkat ketika umurnya 110 tahun. Insya Allah. Tetapi kalau betul kangen betul dan ada rezeki, kita dianjurkan untuk berumroh. Kalau ada kok 5 tahunan ya alhamdulillah, kalau nggak bisa. Untuk umat-umat terdahulu yang telah diberi Alkitab, Allah menjawab dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah berwasiat kepada umat-umat terdahulu yang telah diberi Alkitab, dan juga kepada kita semua, kata Allah. Apa wasiat Allah? Kan kalau bahasa wasiat itu saking sesuatu yang sangat penting. Walaqad wassayna, kami telah berwasiat. Apa wasiat Allah untuk umat-umat terdahulu? Untuk kita semua Bapak Ibu sekalian, wasiat Allah adalah kepada kita semua, siapapun kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai makhluk Allah, kita mendapatkan wasiat yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anittaqullah, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab, mohon maaf, ada dhamirna walaqad wassayna, berarti ada peran serta manusia, Bapak. Makanya setiap Jumat bentuknya apa? Setiap Jumat khatib mesti membaca wasiat takwa. Ini adalah bukti ayat Allah, walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum. Kalau khatib lupa membaca wasiat, maka khutbahnya tidak sah. Sama dalam bahasa Arab, dalam ayat Al-Quran, kalau mempergunakan dhamirna itu mesti melibatkan manusia. Misalnya walaqad khalaqnal insana, dan kami telah menciptakan manusia. Berarti ada peran makhluk Allah yang lain, yaitu manusia. Tidak ujuk-ujuk Allah langsung jadi bohong. Ya kecuali Nabi
Jadi yang pertama menikah wasiat Allah kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, bukan hanya siapapun kita yang merasa dirinya sebagai seorang muslim mendapatkan wasiat dari Allah untuk selalu anittaqullah. Terus ketika ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian, apa bekal terbaik kita untuk hidup di dunia ini, di Kulon Progo ini bekalnya apa yang terbaik? Terus nanti kita di alam kubur bekalnya nopo? Nanti kita berangkat menuju kepada Allah bekalnya apa? Allah sudah memberikan penjelasan. Wa tazawwadu, ayo kudu cari bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Walaupun ayat ini berkenaan dengan haji ya Pak ya. Haji kan perlu bekal. Ibu berangkat haji perlu bekal betul. Kalau 2019 seandainya nekat berangkat haji nekat nggak bawa bekal itu sebenarnya sudah cukup. Karena mendapatkan living cost sebanyak 1.500 itu 2019. Untuk jam itu dulu cuma 400 jam nusuk ya, karena kita haji tamattu. Jadi masih ada sisa kurang lebih sekitar 1.100 real. Makan di Madinah 2 kali, malamnya dikasih roti. Dulu dikasih roti nggak Pak malamnya untuk sarapan? Betul. Berikutnya itu makan malam tapi ditambah roti, maksudnya rotinya itu untuk dimakan di pagi hari untuk sarapan, karena pagi nggak ada makan. Tapi orang Indonesia itu Pak, mohon maaf, sudah dikasih roti untuk dimakan pagi, tapi ternyata malamnya juga rotinya dimakan. Jadinya paginya ya cuma tinggal ngeleh. Kalau di Mekah enak, ngeleh banyak orang jual di Mekah banyak sekali ya di bawah hotel. Kalau di Madinah kan sangat sedikit. Saya merasakan 2019 kemarin yang jualan nasi uduk itu cuman ada 1 orang itu juga sedikit di hotel. Satu nasi uduk kecil itu harganya 4 real. Saya pikir hanya saya nggak beli, tak pikir-pikir waduh kok 4 real ya. Kalau di Wates itu cuma 1 real ya. Tapi kemudian nggak jadi beli 16.000 ya nasi uduk itu. Padahal di alun-alun atas dulu cuma sekitar 4 atau 6.000. Nah, mestinya dari pemerintah itu sudah baik. Malamnya makan, paginya sarapannya roti, nanti sore makan lagi. Tapi 2023 kemarin terutama yang yang 23 kan sudah ya berangkat kemarin tuh. 22 kan enak, sangat enak 2022 ya. 23 kan kemarin sudah berangkat. 23 sudah tuh kemarin bulan bulan kemarin kan sudah kalau 2023 kan sudah relatif lumrah lagi tuh, living costnya itu dikurangi cuma 750, terus biaya damnya malah naik sampai sekitar 600 atau berapa katanya. Jadi kalau nggak bawa bekal itu ya memang haji nekat. Pokoknya wis lillahi ta'ala ikhlas itu tersani Gusti Allah ya, ikhlas itu. Tapi kata Allah wa tazawwadu, kata Allah ojo nekat, carilah bekal, berbekallah kata Allah wa tazawwadu. Tapi ingat, bekal terbaik kita adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kaitannya bekal takwa Bapak Ibu sekalian, dalam surah Fatir disebutkan kan dalam ayat banyak sekali kaitannya dengan takwa. Ada surat Al-Baqarah awal kan, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina, terus tetapi secara umum takwa niki memang tidak lepas dari tidak akan pernah lepas dari 3 hal. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa mempelajari, membaca, menelaah kitab Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika kitab Al-Qur'an. Rasulullah kan memberikan perintah iqra'u Al-Qur'an. Niki perintah berlaku bagi siapapun, Pak. Bagi siapapun yang merasa dirinya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita secara langsung untuk membaca Quran.
Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk membaca WA, karena tanpa diperintah kita otomatis baca. Gimana betul? Tapi kalau Al-Quran nuwun sewu sudah diperintahkan pun kadang-kadang kita lupa untuk membaca. Kayaknya waktunya kok sibuk sekali Pak, nggak sempat baca Quran. Kadang-kadang bangun tidur yang kita baca yo WA. Ini yo. Tapi itu yang lumrah manusiawi, memang sudah zamannya Pak. Tapi jangan sampai kita lupa ikra'u, sempatkan, luangkan, cari waktu, terutama ba'da maghrib, ba'da subuh, kita untuk berdekatan akrab dengan Al-Quran. Innal ladzina yad'una kitaballah. Kita ingin, masya Allah, anak-anak kita ketika kita sudah dipanggil Allah, sudah masuk ke dalam kubur, ngerti-ngerti di alam kubur kan, masya Allah, kita bayangkan gak ada siapa-siapa, ditutup seperti itu, mungkin rodo ngelak. Ketika rodo ngelak, ngerti-ngerti kok ada yang ngirimi teh diminum oleh. Ternyata ini adalah anak kita yang sedang di Kulon Progo, itu sedang membaca Quran, masya Allah. Jadi yang paling orang tua itu sukses itu, mohon maaf, kadang-kadang kita mengukur sukses itu kadang-kadang keliru sendiri bro. Kadang-kadang kita mengukur sebagai orang tua, kadang-kadang ngomong anakku sukses. Kalau kan kadang cerita dengan orang tua lumrah ya Pak ya. Kalau orang tua cerita dengan temannya, dengan seumurnya atau dengan yang lain, itu lumrah cerita kalau anaknya sekarang sukses. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika ada orang tua yang bercerita kalau anaknya sukses, pikiran kita mesti sukses itu adalah mungkin jabatannya, mungkin hartanya, mungkin rumahnya bagus, mobilnya bagus. Rata-rata pikiran kita kan seperti itu. Gimana betul? Pernah nggak Bapak Ibu bayangkan ketika ada orang cerita kalau anaknya sukses itu pikirannya karena alhamdulillah anak saya sukses, karena setiap waktu sholatnya selalu berjamaah, baca Qurannya masya Allah. Kayaknya kok jarang ya Pak ya. Mesti kalau ngomong anakku saya wis dadi wong, anakku saya wis dadi wong, itu rata-rata ya sudah kecukupan secara materi dan lain sebagainya. Sadurunge dadi wong dadi apa anak kita itu. Okay. Jadi memang kadang-kadang ya itu memang lumrah sekarang seperti itu ya. Tapi bismillah, mudah-mudahan kita sedikit bergeser, imbang lah, imbang. Kalau anak kita sukses ya alhamdulillah, rumahnya sudah punya rumah sendiri minimal. Saya juga sendiri, mohon maaf, karena saya lahir di Subang. Dulu ketika ibu saya masih hidup, saya ketika itu ngontrak. Saya tuh pengantin baru langsung seminggu di rumah mertua indah, langsung ngontrak. Karena memang paling enak itu memang hidup itu dalam tanda petik punya kehidupan sendiri. Ini pikiran saya kalau saya ngisi bimbingan calon mantan itu saya sampaikan, kalau bisa biar rekan-rekan merasakan hidup yang los, lumrah, itu segera ketika nikah segera cari rumah, entah itu kontrak, entah itu apa gitu. Karena pokoknya kalau sudah suami istri itu memang sudah los lah istilahnya. Nah ketika itu ibu saya itu saya kontrak, terus kontrakan saya dilalah kok mau dibangun untuk perluasan masjid, dan alhamdulillahnya saya sudah beli tanah. Akhirnya saya ketika itu punya uang 22 juta. Saya tanya ke tukang bangunan, ini 22 juta bisa nggak? Cukup Pak, ini saya hitung-hitung biayanya sekitar 22 juta. Sekitar 20 juta masih ada sisa sedikit. Tahun 2008 itu. Ternyata prakteknya ternyata jauh dari yang dibutuhkan, yang ditentukan. Jadi rumah itu baru jadi batak, istilahnya baju itu masih telanjang, masih batak toh. Lah ketika saya mendengar ibu saya mau ke Jogja, saya itu masya Allah, saya itu pengen ketika ibu saya ke Jogja itu jangan sedih. Kan kalau ke Jogja, mohon maaf, kalau misalnya ke Jogja melihat anaknya rumahnya masih bukaan cuman batak, bawahnya masih lemah misalnya, itu kok katanya koyo sedih. Akhirnya saya caranya saya itu pengen ketika ibu saya datang itu rumah itu sudah dilepo, bawahnya ya sudah bukan di keramik, masih sekedar diperkeras, plaster itu apa namanya itu, dipelur. Jadi ibu itu kesini tuh rodo senang, alhamdulillah anakku wis rodo sukses itu, sudah punya rumah. Alhamdulillah, kapan pengen kesini lagi? Saya pikir biar ibu saya senang
depan rumah saya itu masih becek. Alhamdulillah saya kasih konblok. Saya minta tetangga yang biasa masang konblok sampai lembur-lembur Pak masang konblok. Jam 4 selesai pasang konblok, setengah 5 ibu saya datang dari Subang Pak. Saya memaksa diri biar ibu saya datang itu depan rumah saya itu tidak becek. Saya tuh masya Allah nyenang ke ibu itu ternyata luar biasa. Makanya ibu masih ada Mas? Masih Pak. Masih. Mana? Hadir nggak di sini, ada nggak? Nonton nggih. Oh nggih, ibu nggih. Masya Allah, kalau masih punya ibu itu kalau di dunia, kalau istilahnya Gusmus itu, ibu itu memang kayak betul-betul wakil Allah Pak. Wakil Allah yang Allah turunkan ke dunia. Saya itu terus terang, saya merasakan mustajabah doa ibu itu masya Allah. Ketika saya mau ujian dulu, saya nggak punya bekal ilmu yang apa-apa, saya cuma bekalnya itu mantapnya doa ibu. Saya telepon ibu saya ke Subang, minta doanya mau ujian. Ibu mendoakan terus sampai hari haknya. Sebelum saya berangkat, saya telepon lagi minta doa lagi. Ternyata ketika pelaksanaan ujian, dosen penguji saya itu tidak hadir Pak, tapi langsung memberikan nilai A. Saya tuh masya Allah. Saya bukan karena tapi langsung ini doa seorang ibu. Masya Allah. Doa bapak orang pati mati, bukan orang pati mati, kalah mandi Pak, dengan tingkat keimanan yang sama. Ternyata doa bapak itu masih kalah mandi dengan doa ibu. Okay. Masya Allah. Ibu okay. Ibu itu jadi okay. Ini masya Allah bagi kita yang masih punya ibu. Kalau kita masih punya ibu semua, tapi saya pribadi sudah nggak ada. Bagi yang masih ada ini betul-betul buatlah ibu itu menjadi orang yang bahagia. Insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah ibu tersenyum, Allah pasti akan banyak memberikan senyuman untuk kita. Ini doa ibu. Ini dari anak loh, dari anak ibu. Tapi ibu nggak usah ngomong nak. Ingat loh nak, surgamu di bawah telapak kaki ibu. Ibu dikasih duit dong. Ini kalau ibu kan nun sewu, seorang ibu itu melihat anaknya sudah sukses seperti anaknya sudah senang. Gitu Bu. Nah, tapi pikiran anak jangan kebalik. Pikiran anak, ibu sudah lihat saya sudah aja seperti ini, sudah senang, berarti saya nggak usah ngasih apa-apa juga ibu sudah senang. Ini pikiran ibu bukan pikiran anak. Jadi kadang-kadang memang kita ya posisi masing-masing. Kembali takwa diantaranya yang sering banyak dilakukan adalah innalladzina yatsluna kitaballah. Sedikit demi sedikit saya kira ini banyak diamalkan ketika Bapak Ibu di Mekah membaca Quran. Gini Bapak, ada waktu luang baca Quran, ada waktu ini mesti nyekel Quran. Kayaknya itu, dan itu memang tidak hanya berlaku untuk di Mekah. Dimanapun kita berada, walaupun mungkin suasana batinnya agak berbeda, tapi itu sebagai contoh kita laksanakan ketika kita di Indonesia atau dimanapun. Yang kedua yang biasa kita laksanakan di Mekah, bahwa innalladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah, menegakkan atau mendirikan sholat. Jadi masya Allah, Bapak Ibu ketika itu dari hotel menuju ke masjid jalan kaki apa naik? Di Jawa Pak? Itu berapa menit? Dari 3 kilo. Sekarang masjid terdekat Ibu berapa kilo dari rumah? Ini misalnya sebagai dorongan motivasi kan masya Allah. Ternyata bekal takwa yang Allah contohkan ini diantaranya adalah kita praktekkan ketika kita ada di Mekah atau Madinah. Kita itu punya tekad kuat, jangan sampai kita lowong berjamaah di masjid, apalagi di Masjid Nabawi itu ada namanya apa? Robo tempat doa yang 40 jamaah arba'in. Ada yang kan arba'in misalnya ya, arba'in itu kalau saya kemarin nggak bisa arba'in. Kenapa? Kalau petugas itu sulit arba'in, karena petugas itu hari keberapa itu sudah harus menghitung paspor rombongan satu sampai selesai. Jadi kasarannya mabrurnya petugas itu bukan ketika mampu mengatakan Al-Quran berapa, arba'innya bagaimana, bukan, tapi mampu mendampingi jamaah untuk
bisa menjadi hajan yang mabrur, melayani. Pulang dari masjid, segera kita menunggu di depan hotel, kita semproti jamaah yang baru pulang dari masjid. Orang itu tugasnya lagi khusyuk, zikiran terus di masjid. Petugas itu bukan itu. Petugas itu tugasnya melayani. Kalau lagi jamaah ya memang kita mandiri. Kenapa? Kita dibiayai oleh negara, dibayar oleh negara. Itu bukan untuk mana Pak Saiful sedang tadarus terus Pak, beliau itu baca Quran terus setiap saat. Baca Quran itu baik apa enggak? Ya baik, tapi porsinya bukan itu. Porsi utamanya adalah melayani jamaah. Saya sekedar dengan teman-teman buat semprot, cuma disemprotkan panas Pak, pulang duluan atau apa, semprot jamaah itu sudah senang sekali Pak. Disemprot, aduh, masya Allah. Lalu ini semangat jamaah, ibu 3 kilo berangkat ke masjid, tinggal kita sekarang bismillah ya Allah, mudah-mudahan efek Mekah ini terus membekas dalam hidup kita. Salah satunya kita ikhtiar itu lewat seperti ini kan untuk menjaga kemakmuran. Walaupun rumahnya jauh, banyak kesibukan dan lain sebagainya, tapi ternyata masya Allah ibu-ibu, bapak-bapak istiqomah terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti masya Allah. Jadi bismillah, baca Quran, terus mendirikan sholat. Ini juga banyak dilakukan, mesti banyak dilakukan di Mekah, Madinah. Kemarin angkatan 2019 itu ada 3 ibu-ibu, ada emak-emak tangguh kalau saya mengatakan. Menurut saya secara teori Pak, emak-emak itu menurut saya emak-emak dusun. Ketok wong dusun lah istilahnya, mungkin kalau dibawa ke Jakarta mungkin kesasar lah kesannya. Tapi 3 emak-emak itu paling terkenal, tidak pernah lepas dari jamaah di Masjidil Haram. Uduk ngomong telur. Kadang-kadang saya bayangkan kalau kesasar piye gitu loh. Tapi kalau kesasar ya kita komunikasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu 3 orang itu yang tua-tua dan apa istilahnya itu ya orang melihatnya koyo nggak begitu inilah. Tapi ternyata mereka masya Allah luar biasa sekali menjaga sholat. 3 orang itu. Kalau dulu kan kalau 2019 kan sudah pakai apa bis sholawat. Kalau kami kemarin 2019 itu di Jarwal. Jadi kalau jalan kaki sekitar 20 menit itu sudah sampai hotel. Daripada naik bis itu lebih cepat jalan kaki yang di Jarwal kemarin. Alhamdulillah. Sudah ada bis dulu, tapi kan bis itu kita harus 2 kali. Dari hotel terus kita trans kemana? Jadi kalau kita jalan kan malah lebih cepat. Terus memang sunnahnya itu memang yang dituliskan langkah kakinya ya Bu. Masuk berarti ibu sekarang coba nyari masjid, kalau mau jamaah itu nyari masjid yang sekitar jaraknya itu dari hotel ke Masjidil Haram. Di Kulon Progo masjid mana menanggung? berangkat kan jam 2 siang. Masya Allah. Subuh berangkat jam berapa itu? Jam 2. Sekarang jam 2 itu sudah berangkat ke masjid belum? As-salatu khairum minan naum. Niki kadang-kadang kita juga masih setan itu mesti pinter. Baru azan, rasa santai dulu, baru azan. Tapi bagi ibu bapak haji jamaah haji Arafah itu, wah masya Allah langsung labbaik Allahumma labbaik, karena sangat lekat betul Pak. Jadi labbaik Allahumma labbaik itu bukan hanya di Mekah, tapi ketika kita mendengar undangan Allah juga istilahnya salah maknawinya itu ya Allah kamu penuhi panggilanmu ya Allah. Apapun panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat kentara adalah sholat berjamaah. Tapi bukan hanya kita Pak, kita pengen juga anak-anak kita bismillah, mudah-mudahan mereka juga termasuk anak-anak yang soleh, terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Karena memang fenomena, mohon maaf ya, di Kulon Progo mungkin bapak ibu bisa mengamati, kalau bapak ibunya itu senangnya mancing, bapaknya senang mancing, mohon maaf, rata-rata anaknya juga senang mancing. Bapaknya senang bulu tangkis, anaknya juga kadang-kadang ya senangnya sekitar 80% lah. Tapi kalau bapaknya senang ke masjid, itu persentase anaknya mengikuti ke masjid itu tidak nyampe 80%. Kadang-kadang malah mancing anak melu, ibu iyo melu.
Mancing itu memang melatih kesabaran Pak, iya melatih kesabaran dia dan melatih kesabaran istrinya, karena semalaman mancing di Sermo mancing di Sermo, istrinya alhamdulillah sabar kok. Oke, terus memang bojoku seneng mancingnya wis piye meneh ora apa. Ini yang kedua. Yang ketiga, amal soleh yang Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 29 yang banyak dilakukan oleh kita ketika kita berada di Mekah Madinah, dan bisa kita praktekkan anjuran Allah kita lakukan dimanapun kita berada. Apa coba Bu? Selain baca Quran atau zikir, sholat, apa yang biasa Bapak Ibu lakukan di Mekah Madinah biasanya? Sedekah gitu. Fisabilillah biasanya itu ada sedekah kepada kebersihan. Mesti kadang-kadang kita mau berangkat ke masjid itu nyiapkan uang. Realan sing paling gede. Ya nggak apa-apa. Oke, 1 real. Ada mungkin ketika mau berangkat nyiapkan 10 real. Untuk apa Bu? Pak, untuk berbagi kepada yang petugas kebersihan, petugas yang membawa air zam-zam dan lain sebagainya. Itu memang amalan-amal itu nyata dan ternyata kita mudah Pak. Kita diberikan kemudahan Allah untuk melaksanakan itu. Dan sifat asli manusia, asli ketika betul-betul tidak diganggu oleh yang lain, kita itu memang aslinya itu lumah. Coba Ibu ingat bukti kita lumah itu apa? Ketika hari raya Idul Fitri. Itu kan hari Idul Fitri yang kasarnya kita mendapatkan ampunan Allah toh. Puasa Ramadan 3 bulan kita dididik, dibersihkan. 1 Syawal kita menjadi pribadi yang suci. Ketika kita menjadi pribadi yang suci, mohon maaf, mengeluarkan uang untuk berbagi niku enteng. Sebelum hari H kita sudah mengeluarkan uang untuk apa? Untuk berbagi dengan anak-anak tetangga. Teman saya pernah nuker jalan, ada yang nuker kok 2.000-an. Terus temennya ngomong, kok 2.000-an, bocah cilik saiki ora gelem 2.000. Dia jadinya gini, bocah cilik itu kok ora apa-apa, sing penting anyar. Itu dulu, anak kecil sekarang pinter kok, walaupun anyar kalau 2.000 ya rada enggak. Ini fitrah manusia, ketika kita suci aslinya, kita itu senang berbagi Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah ayat yang mengingatkan kita di surah Al-Munafikun, akhir surat Al-Munafikun, 2 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kata Allah, ayo pada berinfaklah sapa sira kabeh, kita semua berinfaklah min qabli ayati ahdakumul maut, sebelum datang kepadamu kematian. Ini dicontohkan di Jawa Timur. Ustaz Jazari pernah cerita, ada seorang yang sudah sepuh, merasa banyak dosa, dia pengen bertobat. Akhirnya dia mendirikan masjid. Bisa nggak, kata Jazari, dirikan masjid salah satunya. Dia membangun masjid seharga 100 miliar. Padahal masjid harganya 100 miliar, bagus kayak mana juga butuh biaya pengelolaannya tuh. Akhirnya biar nggak merepotkan jamaah, Pak, terus pengelolaannya gimana? Akhirnya dia mewakafkan kalau nggak salah 100 hektar atau 550 hektar untuk operasional masjid, dibangun atau ditanam tanaman pohon mangga, pokoknya buah-buahan. Hasilnya untuk apa? Hasilnya untuk pengelolaan masjid. Terus dia wakafkan betul 75 kekayaannya itu untuk wakaf, yang 25 untuk keluarga. Walaupun 25 itu tidak akan habis dimakan 7 turunan kalau lumrah, kecuali yang uangnya banyak itu digunakan untuk judi online dapat entek. Kalau entek duit itu iso cepet, iso lambat, tergantung. Artinya kalau hidup lumrah 7 turunan 25%-nya itu tidak akan habis, sehingga dia Masya Allah dia merasakan ketenangan luar biasa. Setelah dia infak berapa ratus hektar itu, tidak lama dia dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tetap meninggalkan untuk keluarganya itu 25%. Tapi 25%-nya sana itu Masya Allah. Betul kata Allah, kita akan menyesal itu. Bapak, kita semua akan menyesal ketika tiba-tiba datang kematian. Min qabli ayati ahdakumul maut. Kalau datang kematian, kata Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
tolong tunda dulu kematian ini walau sebentar ya Allah. Pengen ditunda, minta pada Allah. Tapi permintaan ini kan tidak akan dikabulkan Allah, karena ayat ini bukan untuk orang yang sudah meninggal, Pak. Ayat ini merupakan pelajaran bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup. Jangan sampai kita menyesal. Kita eman-eman, mau ini, uangnya dimasukkan ke rekening semua, ternyata rekeningnya banyak, kitanya meninggal. Sudah tidak dapat apa-apa kita. Tapi rekening nggak perlu. Daripada nanti kita minta, ya Allah malaikat tolong kembalikan malaikat ke dunia ini. Ketika Allah berikan kesempatan, seandainya Allah berikan kesempatan, mereka cuma akan melakukan fa'asaddaq, mereka akan melakukan sedekah, infak seperti ini. Masya Allah. Makanya diantara ciri haji mabrur itu yang terus merata adalah dia akan selalu berbagi dengan tetangga, dengan apa misalnya. Itu hal yang sepele sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berbagi. Dan kalau ngomong itu mungkin Masya Allah kata-katanya itu kata-kata yang enak, mungkin Rasulullah itu Masya Allah. Niki saya kira 3 ciri amaliyah takwa ini yang mungkin biasa Bapak Ibu lakukan ketika 2011 dulu Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, dan itu memang bekal untuk dunia kita, Pak. Walaupun kita sudah di Kulon Progo, amalan itu tetap harus kita laksanakan, karena itu memang amal terbaik kita hidup di dunia, hidup nanti di akhirat. Biar kita itu mapnya itu, kalau menurut saya ada map sampai sini, ngerti-ngerti kok sampai belum sampai sini, sampai pasar Sentolo Lama kok ngerti-ngerti kok bensinnya habis, kita nggak akan sampai sini. Kasarannya amal kita kok sudah mentok. Ya terus kita perbanyak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hantarkan, mudah-mudahan bekal yang kita persiapkan di dunia ini mampu menghantarkan kita untuk bisa bersama-sama bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mungkin itu dulu ya ibu-ibu bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sekilas ini yang tidak banyak dan sangat sederhana ini mendorong khususnya saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian terus istiqomah sebagaimana wasiat Allah kepada kita. Wasiat Allah selalu berwasiat anitaqullah fa ya ibadallah usikum nafsi bitaqwallah, dan juga carilah bekal sebanyak mungkin, bekal untuk akhirat kita, bekal untuk dunia kita, bekal untuk akhirat kita. Bismillah, tapi ingat bekal terbaik adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik kita adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara takwa yang paling banyak disampaikan dalam Al-Quran adalah yasluna kitaballah, membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran, mendirikan sholat dan bersedekah atau berinfak, berbagi dengan sesama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya kira mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan Bapak Ibu mengamini doa ini menjadi wasilah, menjadi lantaran doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibti'an mardatihi wa rahmatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami punya kesempatan untuk bertobat kembali ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah.
Kami sering lalai terhadap perintah-perintah-Mu ya Allah. Kami sering melanggar larangan-larangan-Mu ya Allah. Jangan dulu Kau utus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kami ya Allah. Jangan dulu Kau tutup pintu tobat bagi kami ya Allah, sebelum kami punya kesempatan untuk bertobat kembali ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami punya kesempatan untuk berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua kami ya Allah. Mereka telah melahirkan dan membesarkan kami sehingga kami bisa seperti ini ya Allah. Berikan kesempatan pada kami untuk berbuat yang terbaik untuk mereka ya Allah, ketika mereka masih ada di dunia ini ya Allah. Andai kedua orang tua kami sudah kembali ke hadirat-Mu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Terimalah segala amal baik dan amal solehnya ya Allah, dan masukkan kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami punya kesempatan untuk mendidik dan mendampingi anak-anak kami ya Allah. Anugerah terbesar yang telah Engkau amanatkan kepada kami ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi qurrata a'yun bagi keluarga kami ya Allah, menjadi kebanggaan kami di dunia dan nanti di hadapan-Mu ya Allah. Suatu saat pasti kami akan kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kucuran pahala masih terus Engkau kirimkan ke kubur kami ya Allah, karena kami memiliki anak-anak yang soleh dan solehah di dunia ini ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami punya kesempatan untuk mencari bekal sebanyak mungkin ya Allah. Mudah-mudahan bekal yang kami persiapkan di dunia ini ya Allah mampu menghantarkan kami untuk bisa mendapatkan surga-Mu ya Allah. Jangan sampai ada di antara yang hadir di tempat ini ya Allah yang terpeleset, terjatuh ke dalam panasnya neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala khilafan, kekurangan, kesalahan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu berpasang-pasangan, tapi untuk saat ini kelihatannya yang hadir itu baru satu-satunya. Mungkin ada kesibukan yang lain. Dan ini pun untuk jamaah Arafah 2011 ini pun juga yang penting saya nguri-nguri dari segi usia. Sebenarnya yang paling muda itu sebenarnya berjumari, tapi karena yang terbiasa ngupiak-ngupiak itu saya, jadi pokoknya dipertahankan untuk acara silaturahminya seberapapun, yang penting kita tetap istiqomah untuk menjaga kemakmuran kita. Dulu kita itu ikut yang non-KB-nya, kalau sekarang yang mandiri kita ada 56 atau berapa sebenarnya, tapi ya itu karena segi usia pun juga sudah banyak yang dipanggil oleh Allah, dan ini pun pokoknya ini sekedar paling banyak itu sekitar masih ada 20-an dari pasangan-pasangan ini, dan juga alhamdulillah ini ditambah masih ini sebagai yang muda, dan ini pun juga nanti kita simpan di YouTube. Nanti insya Allah saya kirim ke Pak Ustadz untuk sebagai nanti kita diulangi lagi lah, kalau kita sudah bersama itu kita akan membuka lagi pengajian pada saat ini. Ya, untuk arisan bulan berikutnya pertemuan kita ada di Pak Haji Tris Yarto, dan untuk hari ini yang mendapat Pak Nur Subagio. Jadi nanti untuk dua itu nanti dengan satu kali besok, terus untuk pertemuan berikutnya itu nanti arisan berikutnya itu di tempat Pak Wakijan. Tapi Pak Wakijan kan saat ini tidak hadir, nanti kita infokan lagi. Terus saya mau Pak.
Oh gitu. Nggih. Pawi dodol, minum di pulau. Oh nggih. Nggih. Nanti kula infokan untuk harinya tetap hari Ahad lagi nanti sekitar bulan November. Nggih. Saya kira dari saya pengumumannya cukup itu. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberi kesehatan, kita bisa silaturahmi di tempat Bapak Haji Tresgianto. Amin. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.